Internet adalah teknologi yang Anda dan saya gunakan, bahkan semua orang di seluruh dunia pada era ini menggunakannya. Pengertian internet. Internet tentu sudah tidak menjadi istilah yang asing lagi bagi telinga masyarakat modern. Hal ini dikarenakan hampir segala aspek kehidupan saat ini memiliki hubungan yang kuat pada internet. Jaringan ini juga telah terbukti sangat bermanfaat untuk menghubungkan banyak orang dari berbagai wilayah tanpa batas, mulai dari lintas kota, provinsi, negara, bahkan juga lintas benua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, kata internet sendiri dapat diartikan sebagai sebuah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer dengan beberapa jenis fasilitas lainnya secara terorganisir ke seluruh dunia, baik melalui telepon atau jaringan satelit. Tapi, tahukah Anda bagaimana sejarah perkembangannya? Perkembangan internet. Setelah mengetahui pengertian dan sejarah internet dari proses terbentuknya hingga sekarang, pada bagian ini kita akan mulai membahas secara khusus tentang bagaimana perkembangan dari internet secara global. Seiring berjalannya waktu, internet telah berkembang dan selalu mengalami perubahan yang lebih baik, mulai dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Apabila dilihat dari segi cakupan, internet sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses pada suatu wilayah tertentu. Mayoritas negara pun saling berlomba untuk memperluas jaringannya dengan mengandalkan satelitnya. Satelit memiliki peran yang sangat penting untuk dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada tahun 1969, internet dicetuskan. Pada Oktober tahun 1969, para peneliti di Universitas California di Los Angeles, atau disingkat UCLA, sedang berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Para peneliti tersebut ingin mencoba mengirimkan 3 huruf dengan bunyi log ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. Sementara itu, komputer kedua nanti akan menambahkan 2 huruf lagi dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi login. Kesuksesan pengiriman data yang dilakukan pada penelitian tersebut telah berhasil melahirkan sebuah proyek, yang diberi nama Advanced Research Projects Agency Network, atau disingkat ARPANET. ARPANET sendiri akan dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Semenjak itu, sistem yang awalnya hanya digunakan untuk mengirimkan kode biner secara terbatas tersebut pun semakin bertumbuh. Sebagai pendahulu internet yang awalnya hanya menghubungkan 4 komputer, dalam kurun waktu 1 tahun telah berhasil menghubungkan 13 komputer dalam satu jaringan. Hingga pada akhirnya, tepatnya pada 1981, jaringan ARPANET telah sukses menghubungkan sekitar 231 komputer. Pada tahun 1971, surat elektronik pertama orang Amerika Serikat yang bernama Ray Tomlinson untuk kali pertama mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama tersebut, dicetuskanlah penggunaan simbol @ dalam alamat surel hingga sekarang. Simbol @ sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Pada tahun 1983, komunikasi antar jaringan. Sebelumnya, kita tahu bahwa 2 buah perangkat komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan perlu semacam protokol, dengan wujud rangkaian tahapan, yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. Tepat pada tahun 1970, Robert Kahn, bersama Vinton Cerf, mencoba mengembangkan TCP/IP Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP ini sendiri akan sangat memungkinkan dalam melakukan pertukaran data, tentu saja bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, tetapi pada jaringan yang berbeda sekalipun. Hingga saat ini, penggunaan TCP/IP masih digunakan oleh banyak perangkat. ARPANET sendiri berhasil melakukan adopsi terhadap teknologi ini tepat pada tanggal 1 Januari tahun 1983. Hal ini pada akhirnya juga memungkinkan hubungan dengan beberapa jaringan komputer lain, misalnya seperti universitas.
Ditemukannya cara untuk menghubungkan antar jaringan ini, dapat menjadi poin utama bahwa wujud internet yang kita kenal dimulai dari sini. Pada tahun 1990, muncul kode www atau www. Setelah TCP/IP berhasil dikembangkan untuk melakukan pertukaran data dengan jaringan yang berbeda. Pada tanggal 12 Maret tahun 1989, tim Berners-Lee, yang saat itu bekerja untuk Lab Fisika CERN Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir, berhasil mencetuskan www atau www. Ia merupakan bagian yang menjadi pencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Pada saat itu, CERN sendiri telah memiliki ribuan karyawan dan hampir selalu bertambah banyak masuknya karyawan baru. Dengan jumlah karyawan yang sangat banyak, tentu saja akan sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang mungkin yang saling berkaitan, tetapi tidak diketahui. Hal ini dikarenakan tempat penyimpanan yang berbeda tempat. Tim Berners-Lee mengusulkan untuk dibuat sebuah sistem koneksi hypertext sekaligus pencarian menggunakan kata kunci. Sistem dan pencarian tersebut nantinya akan dihubungkan dengan berbagai informasi terkait yang disediakan oleh organisasi tersebut. Pada tahun 1990, Robert Cailliau, dari Belgia datang untuk membantu tim Berners-Lee dalam melakukan mengembangkan usulannya. Penemuan ini sendiri mengacu pada dua pilar, yaitu, bahasa pemrograman HTML untuk memungkinkan keberadaan website, dan protokol pertukaran hypertext HTTP untuk memungkinkan pengguna meminta, dan menerima laman yang diinginkan. Di tahun 2000-an, jejaring sosial, dan perangkat mobile, mulai berkembang. Setelah mulai populernya, search engine, mulai memasuki abad ke-20, tepatnya tahun 2000. Internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Jejaring sosial ini mulai diciptakan kali pertama pada tahun 2003. Kemudian setahun berselang, seseorang yang sangat kita kenal di era ini baru saja membangun thefacebook.com, ia adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sendiri menciptakan thefacebook.com, awalnya bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa dari Harvard. Namun, seiring berjalan waktu dan perkembangan internet, Facebook lambat laun tumbuh menjadi salah satu raksasa media sosial yang memiliki jumlah pengguna hingga sekitar 2,3 miliar orang dari seluruh belahan dunia. Sementara itu, pada tahun 2007, Apple juga berhasil mengguncang dunia dengan inovasi ponselnya yang diberi nama iPhone. iPhone sendiri memulai tren ponsel pintar yang kita kenal dan selalu kita gunakan saat ini. Kemudian, selama 10 tahun saja, layanan berlangganan untuk mobile broadband telah meningkat secara pesat yang awalnya dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Internet menyebar ke seluruh dunia. Membahas persebaran internet dari Amerika Serikat hingga ke seluruh dunia tentu berkat diluncurkannya standar protokol TCP/IP. Pada tahun 1986, Amerika Serikat pun segera membentuk sebuah badan riset yang mampu menggantikan peran ARPANET, yakni National Science Foundation Network atau lebih sering dikenal dengan NSFNet. Pada saat itu, NSFNet pun sukses menghubungkan beberapa jaringan internasional dari beberapa negara. Selanjutnya, persebaran jaringan komputer di beberapa negara besar pun sudah tidak bisa dibendung lagi. Jaringan internet yang awalnya hanya menghubungkan komputer untuk menampilkan informasi berbasis teks saja telah memiliki bentuk yang berbeda. Dimulai tepat pada tahun 1990, www atau www sebagai layanan sejenis yang mampu dapat menampilkan bentuk grafis yaitu www diluncurkan. Pada buku Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terbit pada tahun 2017 lalu, tepat pada tahun 1992 perangkat lunak bernama Viola dirilis oleh PWI berhasil melakukan akses pada layanan www. Kemudian, setahun berselang, tepatnya pada tahun 1993, ada sistem komputer yang bisa menghubungkan secara langsung ke jaringan internet. Dengan syarat pengenal yang meliputi nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu. Berkat hal tersebut,
NIC pun berdiri guna menjalankan layanan pendaftaran nama domain. Sebuah otoritas pemerintahan yang menggunakan layanan milik Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya, layanan akses internet bagi masyarakat umum baru bias disediakan oleh beberapa perusahaan seperti CompuServe, Amerika Online, dan Prodigy selang setahun kemudian. Nah, baru sekitar periode tahun 1994, Indonesia mulai dapat mengakses internet untuk pertama kalinya. Mungkin pada episode selanjutnya kita akan sama-sama membahas sejarah internet di Nusantara. Ini hanya sedikit spoiler, sejarah internet di Indonesia. Menurut Ono W. Purbo, dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi, sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap pembangunan internet di Indonesia, antara lain yaitu, M. Ibrahim, Suryono Adisumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan tentunya, Ono W. Purbo. Jika channel ini bermanfaat, mohon tinggalkan jejak Anda dengan like, komentar dan subscribe. Semoga Anda sehat selalu dan bahagia dalam beraktivitas.